dipanggil Jongos Yaman, Ustaz. Gini, budak Yaman ya, panggilan itu jabatan yang baru itu. Ya, Sayyidina Ali aja mengatakan begini, ana abduman allamani harfan wahida. Aku adalah budaknya orang yang pernah mengajari aku satu huruf. Sayyidina Ali ngajari satu huruf, beliau rela disebut dengan budak. Saya tahu bahwa di dalam sejarah para habaib telah menjadi gurunya para ulama Nusantara, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Ki Haji Hashim Asy'ari, Ki Khalil Bangkalan, Syekh Muhammad Mahfud Termas, Kiai Maimun Zubair, dan kiai-kiai. Karena mereka adalah guru-gurunya guru saya, maka saya lebih pantas. Mungkin kalau ada kalimat yang lebih jelek daripada budak, sematkan saya dengan itu, tidak apa-apa gitu. Nah, itu saudara pernyataan daripada Ustadz Wafi ya, bahwasanya Ustadz Wafi dipanggil sebagai jongos atau budak Yaman. Memang dari golongan Kiai Imaduddin atau golongan Imadiyah, ini memang sengaja mereka mau menyerang mental ya, mau menyerang mental karena mau membuktikan diskusi secara ilmiah. Mereka tidak ada dalil ya, sehingga mereka tidak ada selain mengatakan budak Yaman, jongos Yaman dan semacamnya. Hal semacam ini saudara ya, bukan hal yang baru. Menuduh para pecinta Ahlul Bait itu bukan hal baru. Saya ceritakan dari kisah Al-Imam Asy-Syafi'i ya, di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatil Asfiya. Di sana diceritakan Abu Nuaim ya. Nah, ini dengarkan karena nanti ada kaitannya ini ya. Imam Abu Nuaim haddatsana Abdullah bin Muhammad haddatsani Abu Bakar As-Sibai qala sami'tu ba'd masyayikhina yahki abahu ba'dun nas li farti mailihi ila ahlil bait wa shiddati mahabbatihi lahum ila an nasabahu ila rafdi fa ansha asy-Syafi'i ila dzalika yaqulu in kana rafdan hubbu ali Muhammadin falyashhadis saqalani anni rafidi. Begini saudara, diceritakan bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i itu dulu oleh sebagian manusia, oleh sebagian orang, oleh sebagian segelintir orang dikatakan dituduh Syiah Rafidhah. Kenapa? Dikarenakan saking begitu kuat condongnya Imam Syafi'i terhadap Ahlul Bait dan begitu kuat cintanya Al-Imam Asy-Syafi'i terhadap Ahlul Bait sampai dikatakan Syiah Rafidhah. Ketika Imam Syafi'i dituduh Syiah Rafidhah, maka Imam Syafi'i menjawab dengan sebuah syair ya, in kana rafdan hubbu ali Muhammadin falyashhadis saqalan anni rafidi. Bila karena mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad aku dituduh sebagai Rafidhah, maka saksikan wahai manusia dan jin bahwa aku adalah Syiah Rafidhah. Kalau memang sebabnya ini, saksikan aku adalah Rafidhah. Ya. Kaitannya begini saudara. Ketika Al-Fakir membawakan kasus daripada Imam Syafi'i ini ya, maka mungkin kalian akan bertanya, itu kan Ahlul Bait, sedangkan habaib itu bukan Ahlul Bait. Bukan Ahlul Bait itu kan versi Ki Imaduddin saudara ya, bukan versi para ulama, tapi versi Ki Imaduddin. Jadi masalah dipanggil jongos Habib, jongos Yaman, budak Habib, budak Yaman, saksikan saudara ya, bahwa saya Al-Fakir itu adalah jongos atau budak Yaman. Kalau memang sebabnya saya dituduh jongos atau budak karena mencintai Ahlul Bait ya, para habaib. Buktinya para habaib itu Ahlul Bait. Mana buktinya? Mungkin kalian akan bertanya seperti itu. Itu kan mencintai Ahlul Bait katanya. Sedangkan habaib bukan Ahlul Bait. Kata siapa bukan Ahlul Bait saudara?
Yang bukan ahlul bait itu habaib, kata Ki Imaduddin. Kata para ulama, habaib itu adalah ahlul bait. Kita orang Islam berfaham ahlus sunnah wal jamaah. Kita mau ikut siapa? Mau ikut para ulama atau mau ikut Ki Imaduddin? Ya, terserah. Jadi masalah ahlul bait dan tidaknya, ya terserah kalian. Mau ikut Ki Imaduddin terserah, mau ikut ulama terserah. Yang jelas, kalau Al-Fakir sendiri mau ikut para ulama. Jadi memang Ki Imaduddin ini ya, selain membatalkan nasab Sadeh Ba'alawi yang atas dasar pikirannya sendiri tanpa melalui ilmu nasab, ya, maka dia juga meragukan keharusan mencintai zuriyah-zuriyah Rasulullah. Ya. Jadi kalau saya sudah yakin bahwa para habaib itu zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalian yang mengatakan saya ini ya sebagai jongos atau budak para habaib, budak Yaman, monggo. Yang jelas saksikan, ya. Falyashhadits tsaqalan, wahai jin dan manusia, bahwa saya ini adalah budak atau jongos Yaman. Saudara, jadi kita tidak usah membuat narasi untuk membangun sebuah kebencian di hati manusia terhadap orang lain. Tidak usah. Tidak usah menyerang mental orang lain ya, demi memaksakan apa yang dinarasikan kalian semua itu sebuah kebenaran. Tidak usah menyerang mental. Cukup memberi kabar, cukup memberi kabar atau menyampaikan, saudara. Cukup menyampaikan bahwa nasab Sadeh Ba'alawi sekian-sekian. Ketika ada yang membela, jawab dengan ilmiah, jangan jawab dengan jongos ataupun budak. Ya. Jadi begitu caranya, saudara, bukan menyerang mental seseorang agar apa yang kalian yakini itu bisa dipercaya. Bukan seperti itu. Itu bukan ranah ilmiah, tapi ranah jahiliyah. Ranah jahiliyah. Karena jahiliyah itu, saudara, ya, sifat jahiliyah itu tidak mau menerima sebuah kebenaran, akan tetapi mereka akan selalu mencari pembenaran apa yang dinarasikan atau yang ada di pikirannya sendiri. Ya, kalau bahasa Maduranya itu cengkal atau disingkat dengan kardikar ketibi.